Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Egy Bayu Saputra, mahasiswa dari Universitas Unusia atau Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta yang bertepatan di Matraman, ingin menyampaikan materi daripada akidah akhlak bab kedua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sebelumnya saya memohon maaf kepada kelas 8 MTS Khairiyah Al-Mansuriyah. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela, yang mana saya telah diberikan amanat daripada kampus, kemudian saya meminta izin kepada guru mata pelajaran akidah akhlak di MTS Khairi Al-Mansuriyah untuk menyampaikan materi bab kedua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sebelumnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelas 8 MTS Khairiyah Al-Mansuriyah yang mendengar video ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang terpuji dan Allah jauhkan daripada akhlak yang tercela. Saya datang kepada MTS Khairi Al-Mansuriyah, telah meminta izin kepada kepala sekolah, kemudian kepada guru mapal pendidikan agama Islam dari akidah akhlak, Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, kemudian dan fikih. Itu yang saya sampaikan pada hari ini adalah tentang akhlak terpuji. Akhlak itu apa sih? Allah Subhanahu wa taala itu Khalik yang menciptakan. Kita adalah makhluk yang diciptakan. Khuluk itu artinya akhlak, yang mana setiap orang makhluk itu harus mempunyai akhlak. Kalau seandainya kita manusia, al-insan hayawanun natik, yang namanya manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kalau seandainya kita mempunyai pikiran, maka kita harus mempunyai akhlak yang baik. Yang pertama adalah tentang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini husnudzon jadi saya telah membaca apa saja akhlak yang terpuji itu dan apa saja akhlak yang tercela itu. Ringkasnya seperti ini. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik. Akhlak tercela adalah akhlak yang buruk. Yang pertama, akhlak terpuji bagiannya adalah husnudzon. Apa itu husnudzon? Husnu artinya baik, dzon artinya prasangka. Orang kalau seandainya sudah berprasangka baik kepada seorang lain, maka gak bakal ada rasa dengki, rasa benci kepada saudaranya. Seperti ini contohnya. Fulan keluar dari pasar, yang mana pasarnya ini yang kita kenal bukan cuma jual beli sayur-sayuran, akan tetapi di bawah pasar tersebut adalah penjualan narkoba. Seandainya kita ngeliat teman kita, waduh, ini orang keluar dari pasar bawah, yang mana tempat ini adalah tempat jual beli narkoba orang-orang biasanya secara diam-diam. Kalau seandainya kita husnudzon, mungkin kita akan berhusnudzon seperti ini. Mungkin ini orang keluar dari pasar yang bawah telah menyampaikan dakwah. Jadi kalau seandainya orang husnudzon, itu orangnya enak banget dan orangnya tidak berprasangka buruk. Orang husnudzon itu hidupnya enak. Kenapa? Orang dikatakan seperti ini. Orang yang panjang umurnya adalah orang yang tidak memikirkan kepentingan orang lain. Maksudnya bagaimana? Orang lain mau berbuat buruk apa, kita nggak usah pikir, dan kita nggak usah dengki kepada orang. Itu adalah syarat, atau dikatakan itu adalah salah satu obat daripada panjang umur, katanya seperti itu. Nah, orang yang berhusnudzon hidupnya enak, hidupnya tenteram, nggak ada musuh dan nggak ada rasa dengki dan nggak ada rasa iri.
Misalnya tetangga kita baru beli mobil, kita kepanasan dan kita suudzon. Su itu artinya jelek, dzon itu artinya prasangka. Suudzon adalah prasangka yang jelek. Kalau seandainya tetangga kita beli mobil atau kita yang beli mobil tetapi tetangga nggak suka, itu adalah perasaan suudzon. Pasti orang nyangka seperti ini, si Fulan kok bisa beli mobil ya, padahal kan si Fulan kerja begitu-gitu aja, gaji nggak nyampe 4 juta tapi bisa beli mobil. Nah, kalau orang suudzon dia selalu berpikir negatif. Kalau orang husnudzon dia selalu berpikir positif, berpikir baik, jernih. Kemudian yang kedua adalah tawadhu'. Nah, akhlak yang terpuji yang kedua adalah tawadhu'. Apa sih itu? Itu tawadhu'. Tawadhu adalah merendah. Tawadhu bukan berarti tawadhu warna duit ya. Tawadhu adalah merendah. Kita punya ilmu harus merendah. Kita punya harta yang banyak harus merendah. Jangan mentang-mentang kita punya ilmu banyak, punya harta banyak, kita meroket. Nah, yang namanya tawadhu itu adalah merendah. Di syair seperti ini, tawadhu takun kan najmi lahali nadhirin ma'a rafiqatil ma'i wa huwa rafi'un. Yang namanya tawadhu, bertawadhu'lah. Dalam syair tersebut bertawadhu'lah. Kalau orang bertawadhu gambaran seperti ini. Kalau kita pergi ke sungai pada malam hari atau pergi ke kolam renang pada malam hari yang mana semua lampu mati, pergi ke sungai contohnya, sungai. Kalau saat itu posisi bintang tinggi di atas, posisi bintang di atas, kita melihat bintang itu kecil dari bawah. Bintang itu kecil kalau kita lihat, walaupun kecil dan tapi posisinya tinggi kalau kita lihat di atas. Tapi kalau kita melihat ke bawah, ke air, ke sungai, bintang itu ada. Walaupun dia berada di posisi paling bawah, bintang itu tetap tinggi. Sama orang seperti tawadhu, walaupun dia merendah, walaupun dia taruhkan dirinya di posisi yang paling bawah sekalipun, tetap orang yang bertawadhu adalah orang yang akan tinggi pada akhirnya. Kebalikannya, orang yang gak tawadhu, orang yang menyombongkan dirinya, orang yang memperlihatkan dirinya itu hebat, punya ilmu banyak, merasa sombong, kemudian punya harta banyak, merasa sombong, maka orang itu seperti, kalau seandainya kita naik ke pajak, itu seperti bis yang mana punya bisnya di bawah, atau Kopaja itu di bawahnya punya knalpot, yang mana knalpot mau mengeluarkan asap. Pertanyaannya, knalpot berasal dari bawah, kemudian asapnya berasal dari bawah, kemudian asapnya meninggi. Kalau kita lihat, asapnya meninggi ke belakang, meninggi, asapnya itu ke atas. Akan tapi walaupun dia ke atas dengan sendirinya, akan tapi dia melebar kemana-mana, itu artinya orang itu sombong kemana-mana. Kemudian orang yang sombong itu akan hilang. Coba kalau kita lihat asap mobil, dia meninggi, lama-lama hilang. Itu adalah contoh daripada tawadhu dan orang yang tidak tawadhu. Orang yang tawadhu insyaallah adalah orang yang akan dinaikkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita tidak bertawadhu? Karena sungguhnya kita adalah makhluk Allah yang punya kekurangan. Makhluk Allah yang tidak mempunyai tawadhu siapa? Yang pertama adalah iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika kami memerintahkan kepada para malaikat usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Artinya apa? Memberikan penghormatan, bukan sujud seperti kita sholat. Fasajadu illa iblis, maka semua sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar, sombong dan enggan. Kemudian selanjutnya adalah akhlak tercela. Akhlak tercela di sini adalah dengki.
dengki, nggak suka sama orang, iri, itu adalah akhlak tercela. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda seperti ini, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakul hasanat kama ta'kul narul hatab. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu sifat hasud, sifat dengki, sifat iri. Fa innal hasada, karena sungguhnya sifat dengki, yakul hasanat, akan makan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Orang yang punya sifat dengki, orang yang punya sifat iri, itu adalah orang yang memakan kebaikan. Seandainya begini, ada ustaz kepada ustaz yang lainnya, dia iri. Ustaz lainnya sudah mempunyai, sudah banyak yang dikenal, kemudian kita iri. Nah, itu adalah suatu hal yang memakan kebaikan. Jangan sampai, misal seperti kelas 8 MTS Khairiyah Al-Mansuriyah atau disebut CM, kita merasa diri kita pintar, kemudian teman kita juga yang pintar, kita merasa iri, dan akhirnya kita menjerumuskan teman kita yang pintar satu lagi, diambil LKS-nya, diambil bukunya, sehingga teman kita ini nggak bisa belajar. Itu nggak boleh, karena kebaikan apapun yang kita punya itu akan hilang begitu saja, sebagaimana api yang membakar kayu bakar yang mana hilang begitu saja. Dan itu yang bisa saya sampaikan daripada pelajaran materi pada bab kedua ini, akidah akhlak. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.